Selamat pagi Mbak Marlika. Selamat pagi, Bu. Maaf ya, kita harus melanjutkan via Zoom. Jadi sebelumnya, apakah Mbak Marlika masih mengingat saya? Masih, Bu. Baiklah, kalau masih ingat. Jadi tujuan dilakukannya pertemuan melalui via Zoom ini untuk melanjutkan penjelasan saya yang kemarin ya, Mbak. Karena itu Mbak Marlika kan kemarin mengeluh kalau sering merasa kurang konsentrasi, terus cenderung mengantuk, lalu tidak suka mengonsumsi air putih, tidak suka mengonsumsi sayuran, namun setiap kali makan selalu dalam porsi banyak dan minum minuman yang berasa seperti es maupun es sirup ya Mbak. Dan kemarin Mbak Marlika juga bercerita kalau Mbak Marlika ini dan keluarga sering mengalami luka yang tidak segera sembuh. Benar kan, Mbak? Benar, Bu. Baiklah. Baik, Mbak. Berdasarkan keluhan Mbak Marlika kemarin dan kita melakukan pemeriksaan. Jadi hasil tekanan darah dari Mbak Marlika itu 110/80. Ini masih dalam batas normal ya, Mbak. Lalu suhunya juga masih normal, 36,5, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Dan pada pemeriksaan laboratorium urin rutin, diperoleh data hasil pemeriksaan bahwa glukosa urin dari Mbak Marlika ini setelah dilakukan pembakaran urin berubah warna menjadi jingga. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Mbak Marlika didiagnosa mengidap diabetes mellitus. Begitu ya, Bu. Lalu bagaimana cara pengobatannya ya, Bu? Jadi baik, saya akan menjelaskan cara pengobatannya dan sekalian saya menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Apakah Mbak Marlika bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, kalau begitu saya izin untuk share screen ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Mbak? Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum. Tadi sudah, Bu. Sabar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Jadi, diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab dari diabetes. Yang pertama ada keturunan. Jadi ketika orang tuanya Mbak Marlika mengidap diabetes, itu pasti akan menurun kepada Mbak Marlika. Berikutnya ada pola makan. Di mana ketika Mbak Marlika tidak menjaga pola makan, seperti yang Mbak Marlika ceritakan kemarin, kalau Mbak Marlika dan keluarga sekali makan dengan porsi yang banyak, lalu mengonsumsi minuman yang berasa seperti sirup dan juga jus ya Mbak, itu juga bisa menjadi faktor penyebab dari diabetes. Lalu berikutnya gaya hidup, misalnya Mbak Marlika tidak suka berolahraga, itu juga bisa menjadi faktor penyebab dari diabetes itu sendiri. Dan yang terakhir adalah stres. Lalu jenis dari diabetes mellitus. Yang pertama ada tipe 1 atau yang biasa disebut dengan diabetes basah. Yang kedua diabetes tipe 2 atau yang biasa disebut dengan diabetes kering. Lalu yang ketiga diabetes gestasional atau yang sering terjadi pada masa kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari diabetes. Yang pertama, sering buang air kecil terutama pada malam hari, lalu cepat merasa lapar dan dahaga, berat badan menurun, sebaliknya nafsu makan bertambah, selanjutnya cepat merasa lelah dan mengantuk, mudah timbul bisul atau luka atau abses dengan kesembuhan yang lama, lalu gatal-gatal pada area kelamin bagian luar, lalu gairah seks menurun. Berikutnya, saya akan menjelaskan pencegahan dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama, bisa dengan menjaga berat badan yang sehat, lalu mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan gula, lalu sering makan buah-buahan dan sayuran,
lalu melakukan diet yang seimbang, lalu sering berolahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengobatan dari diabetes mellitus itu sendiri, di mana pengobatan dari diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu pengobatan secara medis dan pengobatan secara alami. Pengobatan medis bisa dengan mengonsumsi sulfonylurea atau sulfanylurea, ulfanolurea, lalu mengonsumsi biguanidin guanid, asarbose, dan insulin. Lalu bisa juga berikutnya dengan pengobatan alami, bisa dengan mengonsumsi buncis, mengkudu, pare, ataupun sayuran lainnya. Lalu diabetes sendiri memiliki efek yang pertama pada pembuluh darah, misalnya bisa terkena penyakit hipertensi, pada otak bisa terkena stroke, jantung bisa terkena jantung koroner, ginjal, syaraf bisa terjadi pembukusan tungkai, lalu pada mata bisa terjadi kerusakan retina pada mata. Sekian penjelasan dari saya, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Ibu juga sangat terima kasih atas kerjasamanya, sehingga saya dapat mengenali gejala-gejala yang dialami oleh Ibu dan sehingga memudahkan saya dalam mendiagnosa. Terima kasih, Bu.